بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu kembali di channel ini. Salawat dan salam untuk Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat nanti saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemirsa sekalian mendapat syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semua channel yang saya muliakan, kita akan melanjutkan kembali kajian kita mengenai murtadin palsu Joshua M. Yasin, yang video-videonya telah kita tampilkan pada pertemuan kita yang pertama di video kami yang lalu. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali untuk membongkar kebohongan-kebohongan atau dusta-dusta yang dilakukan oleh misionaris yang bernama Joshua M. Yasin ini. Baik, mari kita mulai menyaksikan video-videonya. Pertahankan iman kita sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, orang ini benar-benar bonek, bodoh tapi nekat. Asal bunyi. Lafaz Arabnya mau benar, mau salah, bodoh amat. Yang penting orang yang mendengarkannya terpukau. Saudara Joshua M. Yasin, katamu kau guru ngaji, juru dakwah, tapi pelafalan Arabmu kok berantakan begitu? Nah, kau guru ngaji palsu ya? Kau juru dakwah palsu kan? Saya yakin kau sebenarnya adalah kidal Kristen dari lahir, lalu nyaru sebagai murtadin untuk mengelabui orang-orang Islam yang awam dan menipu orang-orang Kristen yang tak faham dengan Islam. Lafaz Arabmu itu kau ucapkan tadi itu keliru, kalau nggak mau dibilang salah. Bukan innalillahi wa innalillahi raji'un, goblok. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, saya yakin Joshua M. Yasin ini dia tak paham, tak tahu arti daripada innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Apalagi kalau disuruh untuk menulis lafaz Arabnya yang asli dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini. Setuju? Baik, mari kita lanjutkan video berikutnya. Coba tolong tampilkan foto-foto saya. Saya pelayanan ke masjid-masjid, saudara. Saya pelayanan ke pondok-pondok pesantren. Puji Tuhan, udah banyak ratusan ustadz yang saya baptis, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Hebat sekali kau, ya Joshua M. Yasin. Tipu muslihatmu telah memukau jemaat gereja. Kasihan mereka. Donasi-donasi mereka tumpahkan ke kantongmu karena percaya dengan omonganmu. Padahal kau sesungguhnya telah membohongi mereka. Pemirsa yang saya hormati, tipu-tipu seperti ini sudah sering dilakukan oleh banyak misionaris, baik misionaris laki-laki maupun perempuan. Mereka itu cukup dengan bermodalkan sarung, baju koko, peci bagi seorang misionaris laki-laki, dan bagi seorang misionaris perempuan cukup dengan bermodalkan kerudung, baju gamis, serta mukena. Mereka bisa bebas untuk
masjid-masjid dan musalla-musalla tanpa diusik oleh orang-orang yang ada di masjid ataupun musalla. Karena memang setiap orang yang masuk ke dalam masjid atau musalla itu tidak pernah diinterogasi identitasnya. Berbeda dengan kalau kita masuk gereja. Gereja itu jemaatnya sudah terdaftar. Sehingga kalau ada orang di luar jemaatnya masuk, langsung dikenali, diketahui bahwa ini adalah orang asing. Sehingga mudah untuk diinterogasi. Berbeda dengan kita umat Islam. Oleh karena itu, para misionaris-misionaris ini, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami, mereka itu masuk ke masjid-masjid atau musalla-musalla dan nyaru dengan menggunakan peci, menggunakan baju koko, menggunakan sarung. Kemudian mereka meliput, merekam, dan mencatat berbagai kegiatan keagamaan kita. Untuk kemudian seluruh hasil peliputan mereka itu mereka jadikan sebagai barang jualan dan bualan. Seperti yang dilakukan oleh Joshua bin Astuti ini. Saya nggak percaya kalau dia telah membaptis ratusan ustadz dengan menampilkan foto-foto itu. Karena saya yakin foto-foto itu kan bisa direkayasa. Kalau memang benar Joshua bin Astuti ini telah memurtadkan ratusan ustadz, coba sebutkan nama-nama ustadz-ustadz atau ustazah-ustazah yang telah dia murtadkan itu. Saya yakin pasti dia tidak bisa menunjukkan ustadz-ustadz siapa saja yang telah dia murtadkan. Jadi kesimpulannya ini adalah merupakan bualan-bualan saja dari pendeta Joshua M. Yasin ini. Setuju? Baik, mari kita lanjutkan video berikutnya. Habis sholat isya ngajar ngaji yang namanya nahu sorof sama tajwid. Tajwid itu artinya apa? Kalau belajar Al-Quran harus memahami tajwidnya dulu. Itu saya. Nahu sorof. Fa'ala ya fa'alu fa'ula. Terus saya ngajar itu. Itu pelajaran yang paling sulit. Jadi kalau anak santri apalagi yang namanya kiroat. Juara orang yang mau bagus kalau pengen ngaji maaf kata. Itu saya pernah. Kalau pengen suara saya bagus. Itu hidung ini dimasukin air cabai. Jadi itu semua keluar. Dan pantangannya kalau jadi kiroat tidak boleh makan yang berminyak. Hanya kentang rebus selama 3 bulan. Itu baru suaranya enak. Makanya orang-orang yang MTQ itu maaf kata dilarang makan gorengan. Apalagi penggorengan ya. Nggak boleh. Kenapa? Biar supaya suaranya bagus. Itu saya pernah. Tapi saya nggak sanggup jadi kiroat. Kenapa? Karena kau memang kidal. Kristen dari lahir. Jadi mana mungkin orang Kristen bisa menjadi seorang qori? Ya. Saudaraku sekalian, setidak-tidaknya ada 5 kebohongan yang dibuat oleh Joshua bin Astuti dalam videonya ini. Pertama, katanya kalau belajar Al-Quran harus memahami tajwidnya dulu. Benarkah? Hanya orang dungu yang tak pernah belajar ngaji yang mempercayai pernyataan dari Joshua bin Astuti ini. Sebab hal pertama yang harus dipahami oleh orang-orang yang mau belajar ngaji atau belajar Al-Quran adalah mengeja atau menghafal huruf-huruf hijaiyahnya dulu. Kalau sudah lancar, meningkat pada tahap belajar membaca, kemudian mempelajari hukum-hukum
yang disebut dengan ilmu tajwid. Sekali lagi, ilmu tajwid, bukan tazwid yang dikemukakan oleh Joshua bin Astuti ini. Guru ngaji kok salah dalam melafazkan tajwid. Yang kedua, saudaraku sekalian, Nahu Syaraf bukanlah cabang ilmu dalam mempelajari Al-Quran, tetapi dia merupakan cabang ilmu dalam memperdalam pengetahuan tentang bahasa Arab. Jadi dia sudah melakukan kebohongan yang kedua. Yang ketiga, katanya orang kalau mau suaranya bagus, hidungnya harus dibasuh pakai air cabai. Waduh, bukannya nggak kepedasan itu. Saudaraku, memang benar kalau orang ingin suaranya merdu, biasanya melakukan gurah, tapi bukan dengan air cabai, blow on. Dia mengatakan bahwa dia tak sanggup jadi qiraat karena tak sanggup meninggalkan makanan yang berminyak dan makan kentang rebus selama 3 bulan. Benarkah itu? Saudara, ini bohong. Bohong, benar-benar bohong. Memang untuk menjaga kemerduan suara, biasanya para qari dan qari'ah itu mereka suka berpantang dengan memakan makanan yang pedas-pedas dan berminyak. Tapi bukan berarti kalau ingin suara merdu harus makan kentang selama 3 bulan. Itu suatu pembohongan. Itu hanyalah sebuah cerita omong kosong dari si Joshua ini. Kebohongan yang kelima, katanya dia tak sanggup menjadi qiraat. Saudara, rupanya Joshua bin Astuti ini memang benar-benar bodoh, tapi sok pintar, alias tong kosong nyaring bunyinya. Saya yakin dia ini tak mengerti istilah-istilah dalam agama kita, khususnya istilah-istilah untuk mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran. Faktanya dia tidak bisa membedakan antara qari, qari'ah, dan qiraat. Qari dan qari'ah itu adalah perempuan atau lelaki yang punya kemampuan untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu dan sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Ya. Sedangkan yang dimaksud dengan qiraat itu adalah bacaan. Jadi kalau Joshua mengatakan dia tidak bisa menjadi qiraat, kita jadi bingung. Apa yang dimaksudkan dengan qiraat? Di sini menunjukkan bahwa kebodohannya di dalam memahami istilah-istilah di dalam agama kita. Oke, kita lanjutkan lagi video berikutnya. Dia bilang katanya orang Kristen tidak akan masuk surga. Aduh Tuhan tolong. Itu kan pernah saya sanggahan di YouTube, saya bilang, dari mana dalilnya Kristen nggak masuk surga? Sedangkan surga milik Isa masih. Dari kitab suci kami, Al-Quranul Karim, surat Al-Bayyinah, surah yang ke-98 di ayat yang ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang artinya, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Demikian kata Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kami pun bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya. La yasma'u bi ahadum min hadhil ummah. Tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dari golongan Yahudi maupun Nasrani alias Kristen, summa yamutu walam yu'minu billadzi ursiltu bihi, yang telah mendengar tentang ajaranku, telah mendengar tentang riwayat dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dia menolak, dia tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada apa yang diutus kepada Nabi Muhammad SAW bersama Al-Qur'annya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan diseret menjadi penghuni neraka. Itu dalil Al-Quran dan hadis. Masa katanya guru ngaji, katanya juru dakwah, kok lupa dengan firman Allah dan hadis Nabi ini? Ataukah memang kau tak tahu? Lalu dengan pedenya ngomong bahwa surga itu miliknya Yesus. Mana buktinya bahwa surga itu miliknya Yesus? Saudara-saudaraku sekalian, orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Kristen, beranggapan bahwa Yesus adalah pemilik surga berdasarkan Injil, khususnya Injil Matius pasal 28 ayat 18 yang berbunyi, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Segala kuasa yang ada di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Saudara-saudaraku, menurut beberapa pakar kristologi, mereka menjelaskan bahwa Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20 tersebut adalah ayat-ayat siluman. Karena menurut mereka, ayat-ayat tersebut bukan berasal dari Yesus. Faktanya, disebutkan bahwa Yesus berkuasa di langit. Mana kerajaan Yesus yang ada di langit? Bahkan dengan bangganya terkadang mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah raja di dunia dan di akhirat. Faktanya di dunia ini aja kerajaan yang dipimpin oleh Yesus itu nggak ada. Kok bagaimana bisa kita mengatakan bahwa dia adalah pemilik kerajaan langit dan bumi? Saudara, kalau orang Kristen beranggapan bahwa surga itu adalah milik mereka dan mereka adalah satu-satunya pewaris yang akan memasuki surga, sementara orang di luar Kristen tidak akan masuk surga, itu hanyalah suatu halusinasi saja. Dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 112, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara." Dan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani atau Kristen, selalu berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Tilka amaniyuhum, kata Allah. Itu hanyalah angan-angan mereka. Itu hanyalah hayalan mereka. Itu hanyalah halusinasi mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata Allah, katakanlah kepada mereka, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Jelas? Mari kita lanjut pada video berikutnya.